Bapak ini Mbak Agatha mulai. sabar dulu. Bapak Islam atau Kristen? Soalnya yang aku tahu Tom Cruise itu agamanya Scientology. Iya nggak sih? Iya. Saya pertengahan Mbak Agatha. Iya, Bapak agama apa? Saya tanya Tom Cruise Jawa ini. Saya dulunya Kristen. Sekarang Sekarang belum tahu mau kemana Mbak Agatha. udah ke Islam aja lah, Pak. Mualaf. Saya mau tanya ini Mbak Agatha. Ya, silakan. Agak personal sorry ya. Oh, nggak bisa di sini nggak bicara personal, Pak. Enggak, maksudnya gini. Mbak Agatha emang dulu dari Muslim mualaf atau bagaimana Mbak Agatha? Saya tidak membicarakan tentang diri saya. Itu yang tadi saya katakan. Oke. Saya hanya memberitakan firman Tuhan di sini, bukan memberitakan Ya. diri saya. Oh gitu. Ya, saya tuh mau tanya, ketika seseorang seperti Mbak Agatha mungkin kalau menjadi murtad atau jadi Kristen, hal dasar apa yang bikin Mbak Agatha menjadi seorang Kristiani Mbak Agatha? Apa ya kalau saya bilang ya? Tadinya iseng-iseng Pak, gara-gara banyak yang ngasih Indomie. Ada yang ngasih uang, ada yang ngasih Indomie, itulah Pak. Memang orang Kristen ini baik-baik kali. Jadi Kristen aku gara-gara itu Pak. Iya sama kalau gitu. Iya. Ya dari udah Mbak awalnya Agatha itu, kalau gitu Pak. cuma tanya itu aja. Jadi awalnya itu Pak dikasih kalung salib, dikasih Indomie, dikasih uang, dikasih telur, gula, itulah Pak. Jadi nggak enak aku nolak kebaikan orang ya kan. Itu. Bapak juga ya kayaknya ya. Oke. Iya sama. Iya. Itu Pak. Soalnya serius ya Oke, Pak. jangan lupa nonton film saya ya. Apa tuh? Judulnya yang terbaru. Apa yang mana? Mission Bernapas dalam lumpur Mbak Agatha. apa? Judulnya apa, Pak? Iya. Apa judulnya? Bernapas dalam lumpur. Oke. Iya, Pak, nanti kita ini ya, Pak, yang kita tonton ya filmnya agak lain emang bernapas. Kirain bernapas dalam kubur. Oke. Ya, Tuhan berkati Pak Tomkus. Tuhan berkati, terima kasih. Iya, ngeri kali memang kristenisasi ya, makin merajalela di mana-mana ya. Awalnya ngasih Indomie, ngasih telur, ngasih beras, ngasih gula. Itulah kalian, orang Kristen tuh tunjukkanlah kasih Tuhan itu. Nggak usah banyak cakap ya kan. Langsung. Iya loh. Gimana? Kacamata Mbak boleh saya ambil? Boleh lah kalau kau sanggup. Ambil lah, ini diciptakan Tuhan untuk Bapak loh. Sesuai dalil Bapak. Ambil lah. Cepat. Nah, Itulah Mbak itu jadi pakai apalah penjelasannya kenapa mencuri itu dikatakan berdosa atau tidak baik, sementara dalilmu yang di atas tidak bisa kau pertahankan bahwa langit dan bumi ini diciptakan untuk manusia. Kalau diciptakan ya untuk kita, kenapa dibilang nyuri? Bikinlah banyak-banyak bumi itu, biar satu orang satu buminya, nggak nyuri-nyuri, ya kan? Itu betul lah, bikin. Mbak. Sebenarnya Mbak pun udah paham, cuman mengeles-ngeles gitu. Cuman saya nggak. Saya pakai logika loh Pak. Nih, misal Bapak punya rumah, itu punyaku, kan sesuai dalil. Segala sesuatu yang diciptakan itu untuk kita manusia tadi kata Bapak gitu. Punyaku lah itu Pak rumah. Kan diusahakan saja, diusahakan saya. Kenapa? Usaha dari saya, begitu. Apa? Contohnya cuma tambahkan usaha dari Mbak itu. Mana mungkin saya? Saya nggak perlu usaha, kan Tuhan tadi katanya yang ngasih. Ya, makanya yang memberikan itu kita wajib. Makanya Bapak jelasin ada hukum gitu. Bapak nggak nyampe. Makanya Bapak perlu yang namanya Taurat. Kan itulah. Kalau Dan Mbak- Bapak nggak nyampe sampai sini. Ini logika saya udah giring kamu ke situ. Kamu apa terus guna agama itu? Pakai dong. Gitu. Ini namanya diskusi yang logis. Masuk dong.
ada syariat Mbak, ada hukum, kan keren, nggak nyampe masalahnya. Mohon maaf ini Kristennya itu Kristen Protestan atau Katolik? Ortodoks. Oh, Ortodoks. Ortodoks ya. Berarti bukan ada perjanjian baru itu, bukan ya? Apa itu? Perjanjian apa? Hitam di atas putih. Apa perjanjian apa? Perjanjian pranikah? Yang mana nih? Kalau Ortodoks itu mah, Ortodoks nggak bisa nikah ya dia ya? Nggak nikah juga ya? Ah, di mana? Ada cerita lagi dari mana ini? Pendetanya. Nggak, kan saya bertanya, bukan cerita, mau tanya. Saya awam soalnya. Pertanyaannya apa? Di dalam iman ortodoks nggak ada nama pendeta. Oh, adanya? Nggak ada jabatan pendeta. Adanya itu sesuai dengan Alkitab. Presbiter atau penilik jemaat, episkopos, gembala, atau diakon. Hanya itu jabatan di dalam Alkitab. Kalau Mbak apa? Saya jemaat yang manis dan lucu. Tapi Ortodoks masih sama Bunda Maria juga dia ya? Saya sama Bunda Maria. Ada Bunda Maria, ada gambarnya mana? Ah, ini ada. Saya sama dia. Iya dong, kami ini selalu hidup bersama-sama. Kenapa? Tapi Tuhannya anaknya Bunda Maria juga sama ya? Tuhannya Bunda Maria itu adalah Tuhan Yesus. Iya, anaknya dong berarti ya? Tuhannya yang dijadikan anak sama dia. Tuhan dijadikan anak. Karena sejak semula itu ada Tuhannya Maria. Maria ini hambanya Yesus. Terus Maria dijadikan ibu sama Tuhan Hamba. Yesus. Berarti Tuhannya Mbak ini adalah anaknya dari Maria. Iya. Oh gitu. Jadi Bunda Maria ini tadinya hamba kan, dijadikan ibu sama kemanusiaan Tuhan kami. Keren ya Tuhan kami ya, mengangkat derajat wanita. Kami, Enggak. aku dan semua orang Kristen ini adalah hambanya Tuhan Yesus, tetapi diangkat menjadi anak-anak Allah karena kami percaya kepada Yesus. Keren ya Tuhan kami ya. Kerennya karena dia lahir tanpa seorang ayah Mbak ya. Jadi Ya, Mbak. selain Bunda Maria hamba dan kami hamba, kami juga dijadikan anak-anak Allah. Bunda Maria dijadikan ibu dari Tuhan. Keren ya. Berarti lebih keren Islam dong. Apa tuh? Kalian dijadiin apa? Dijadikan Allah? Umat? Tidak. Jadikan hamba. Tapi Tuhan kami tidak dilahirkan Mbak. Enggak. Kalian kalau kamu bilang tadi Kristen keren, kalian hambanya dijadiin apa sama Tuhan kalian? Hambanya dijadikan hamba yang istilahnya hamba yang Apa inilah. juga? Alah nggak ada peningkatan level. Nggak ada Mbak, karena level kita memang beda Mbak, antara Tuhan dengan hamba itu ya beda Mbak. Enggak, saya tanya. Jadi kalian nggak ada lagi, cuman hamba-hamba toh gitu. Nah, iya, jadi hamba yang soleh. Ada diangkat derajat kalian sedikit. Nah sekarang begini saya tanya Mbak, ya. Kasihan ya. Saya tanya, saya balik tanya nih sama Mbak. Nih ya, ini kita bukannya debat ya, ini diskusi Tapi Mbak ya. serius Bang, kalian nggak ada diangkat derajat kalian, cuman jadi hamba-hamba kok. Yang mengangkat derajat hamba di hadapan Allah itu hanya iman dan takwanya Mbak. Tuhan Mbak mau ngangkat derajat itu Allah itu mudah membalikkan telapak tangan. Makanya ada nggak yang diangkat derajatnya Tapi kalian? tidak Dari dijadikan hamba jadi anak apa? Mbak. Nggak Tapi ada. tidak semerta-merta dijadikan anak karena Tuhan itu tidak dilahirkan dan tidak Bukan melahirkan. hanya itu, batu juga nggak lahir dan tidak melahirkan, Bang. Nggak ada yang keren. Nah sekarang aku udah jawab Mbak kan. Ini aku masih penasaran. Lu serius Bang? Lu hamba, terus cuma jadi hamba toh? Nggak bisa diangkat derajat kau jadi apa gitu, nggak bisa. Mbak, diangkat derajat itu nanti di akhirat kalau kita iman dan takwa kita udah cocok, kita dimasukkan ke surganya Allah. Saya nggak nanya surganya, saya nanya kalian nggak diangkat derajatnya. Ya sudah saya jawab. Hamba dengan Tuhan itu enggak Saya nggak nanya itu. Bisa nggak kalian diangkat derajatnya dari hamba menjadi apa gitu, panglima perang kayak apa gitu, nggak bisa. Oh nggak bisa Mbak, karena agama kami bukan dongeng. Nggak ngasih derajat rupanya, nggak ditinggikan. Ya udahlah Bang, kasian kali nasib kalian ini, masih beruntung kali lah kami. Keren loh Nah, kami. sekarang saya tanya boleh nggak? Baik tanya. Boleh lah. Nabi Isa dikatakan Tuhan oleh Mbak ya.
Apa itu nak bisa? Tidak bisa-bisanya Tuhan kami yang tinggi kok turunkan derajatnya. Nggak sopan ngomong. Jangan gitu. Kami udah diangkat jadi anak Allah. Aduh, kamu udah nggak ada perbaikan derajat. Terus kau rendahkan lagi Tuhan kami. Kamu tega. Jangan gitu dong, Mas. Kau minta izin belum nurunin derajat Tuhan saya? Allah kita itu tidak pernah memberikan kekuatan untuk menyakiti sesama, tetapi untuk mengasihi sesama. Jadi kalau ada ilah yang memberikan kekuatan untuk menyakiti sesama, itu bukan berasal dari Allah yang benar. Jadi kalau ada kekuatan yang untuk menyerang orang lain ya, menghajab atau apa, itu bukan dari Tuhan itu. Ya, Tuhan itu menyatakan kasihnya. Contoh di dalam Alkitab, Rasul itu diberikan kekuatan untuk mengusir roh jahat, menyembuhkan, menghidupkan, ya kan? Menyatakan kasih Allah, kemuliaan Allah gitu. Itulah dari Allah, karena Allah itu adalah kasih. Kalau namanya kasih, pasti memberi yang baik gitu. Kalau ada yang kerjanya cuman menyakiti orang lain, ya kan, kayak ular kobra gitu kan, mematok terus bisa meninggoy, itu bukan dari Allah itu. Seperti itu ya. Oke. Jangan lupa di tag-tag. Mana tadi bapak-bapak RT 6 tadi baru mau dinaikin, udah hilang. Gitu ya. Jadi dari buahnya lah kita bisa lihat, kita bisa tahu pohonnya. Jadi kalau buahnya adalah kesakitan, penderitaan, itu bukan dari Allah. Pasti dari roh-roh jahat, roh-roh kegelapan gitu ya. Kita percaya ada roh-roh jahat. Bahkan kita tahu bahwa musuh kita itu adalah penguasa-penguasa di udara. Itulah makhluk-makhluk roh tadi gitu. Jadi musuh kita tuh bukan manusianya gitu, manusianya kita kasih, tapi roh jahat yang menungganginya. Itulah musuh kita. Kak, apakah menggunakan dupa dengan tujuan aromaterapi, apakah itu salah? Enggak, tapi dupa itu biasanya untuk kita berdoa. Di dalam Alkitab itu dikatakan dupa itu adalah permohonan doa orang-orang kudus. Jadi terangkatnya dupa, asap dupa itu, maka terangkat juga doa-doa kita bersama-sama dengan doa-doa orang kudus. Itu di dalam Wahyu dan di dalam kitab Perjanjian Lama ada. Gitu. Definisi Allah, Kak, kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Itu tadi. Definisi Allah itu adalah kasih. Gitu. Kasih itu kan artinya menjangkau keluar. Kasih itu terpancar. Maka Bapa itu mengasihi anaknya yang dipancarkan oleh Roh Kudus. Protestan nggak boleh pakai dupa, benarkah? Enggak, boleh lah. Kapan Yesus diangkat? Kapan Yesus diangkat Tuhan? Diangkat Tuhan pakai data. Yesus diangkat Tuhan nggak pakai data, Bang. Kapan Yesus diangkat Tuhan pakai data? Yesus itu diangkat Tuhan itu dengan kemuliaannya, bukan pakai data. Masa Yesus diangkat Tuhan pakai data? Ini berarti data saya kalau banyak bisa ngangkat orang dong. Aduh Tuhan, kocak-kocak gaming, makanya aku nih stres aku nggak bisa live ya kan.